sebuah garis tipis antara nyata dan tak kasat mata. Disinilah kisah-kisah horor fiksi diceritakan tentang bisikan gelap, bayangan yang mengikuti, dan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Selamat datang di Grimline. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Ardi adalah seorang penulis muda yang selalu mencari inspirasi di tempat-tempat yang sunyi dan memiliki cerita. Malam-malamnya sering dihabiskan di kafe-kafe remang atau perpustakaan tua, mencari ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk kota. Suatu malam, saat ia berjalan menyusuri sebuah gang sempit yang jarang dilewati, matanya menangkap sebuah cahaya kuning redup dari sebuah bangunan tua berkayu. Di atas pintu reyotnya, sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Warung Kopi Tua." Rasa penasaran menariknya masuk, seolah ada magnet tak terlihat yang memanggilnya. Aroma kopi hitam yang pekat, bercampur dengan bau kayu lapuk dan kelembaban, langsung menyergap indranya. Tempat itu terasa seperti kapsul waktu, terisolasi dari dunia luar. Di dalam hanya ada beberapa meja kayu yang usang, dan kursi-kursi rotan yang berderit. Dindingnya dihiasi poster-poster iklan kopi zaman dulu yang sudah menguning. Di balik meja bar yang terbuat dari kayu jati gelap, seorang pria tua dengan rambut memutih dan tatapan mata yang dalam sedang sibuk mengelap cangkir. Ia adalah Pak Hadi, pemilik warung. Gerakannya lambat namun penuh ketelitian. Ardi memilih meja di sudut, dekat jendela yang tertutup tirai beludru tebal. Ia memesan kopi hitam pahit, seperti biasa. Pak Hadi hanya mengangguk, tanpa banyak bicara, dan mulai meracik pesanan Ardi, dengan gerakan yang teratur dan tenang. Malam-malam berikutnya, warung kopi tua menjadi tempat favorit Ardi. Ia sering menjadi satu-satunya pelanggan di sana, terutama setelah tengah malam. Keheningan warung adalah teman terbaiknya untuk menulis. Suara ketukan jari di keyboard laptopnya menjadi satu-satunya irama yang memecah kesunyian, ditemani sesekali oleh desisan mesin kopi tua milik Pak Hadi. Ardi mulai merasa nyaman, seolah warung itu adalah rumah kedua baginya. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah aroma manis, seperti bunga melati yang terlalu kuat, kadang-kadang tercium samar, lalu menghilang begitu saja, tidak sesuai dengan bau kopi atau tembakau yang biasa ada di sana. Aroma manis itu semakin sering muncul, kadang disertai dengan hembusan udara dingin yang tiba-tiba, meskipun malam itu tidak ada angin. Ardi akan menarik jaketnya lebih erat, mengira itu hanya pendingin ruangan yang terlalu kuat, atau kelelahan karena begadang. Ia juga mulai melihat bayangan-bayangan sekilas di sudut matanya, seperti gerakan cepat di balik tirai, atau di antara tumpukan kursi yang kosong. Namun, setiap kali ia menoleh langsung, tidak ada apa-apa. Hanya dinding kayu yang gelap dan sunyi. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah efek dari kurang tidur, dan imajinasinya yang terlalu aktif sebagai seorang penulis. Suatu malam, Ardi adalah satu-satunya pelanggan yang tersisa. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Hadi sudah selesai membersihkan meja bar, dan kini duduk di bangku kecil di sudut, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, Ardi mendengar suara. Sebuah senandung lembut, melankolis, seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Suara itu berasal dari bagian belakang warung, tempat dapur, dan kamar mandi berada. Ardi mengerutkan kening. Ia yakin tidak ada orang lain di sana selain dirinya dan Pak Hadi. Ia memberanikan diri bertanya, "Pak Hadi, apa ada orang lain di belakang?" Pak Hadi sedikit tersentak, seolah baru tersadar dari lamunannya. Ia menoleh perlahan ke arah Ardi, tatapannya kosong, namun menyimpan sesuatu yang tak terucap. Kadang-kadang, jawabnya dengan suara serak, "Ada yang singgah sebentar." Senandung itu berhenti seketika, seolah terpotong. Hening kembali menyelimuti warung, namun kali ini, keheningan itu terasa lebih berat, lebih mencekam. Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mencari penjelasan logis, mungkin radio yang lupa dimatikan, atau suara dari luar, tapi ia tahu itu bukan. Ada sesuatu yang salah. Beberapa malam berikutnya, keanehan-keanehan itu semakin menjadi-jadi. Sendok di meja Ardi kadang bergeser sendiri, menghasilkan bunyi dentingan kecil yang memecah kesunyian. Kursi di meja seberang, yang selalu kosong, kadang terlihat sedikit bergeser dari posisinya semula. Aroma melati yang manis kini hampir selalu ada,
Menusuk hidung, membuat Ardi merasa mual. Ia merasa seperti ada sepasang mata tak terlihat yang selalu mengawasinya dari balik bayangan. Konsentrasinya untuk menulis buyar. Setiap kata yang ia ketik terasa hampa, setiap paragraf terasa penuh kegelisahan. Ia mencoba melawan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan di luar. Ardi adalah satu-satunya pelanggan yang tersisa di warung kopi tua. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Pak Hadi, dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya, mendekati meja Ardi. "Sudah waktunya tutup, Nak," katanya, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ardi merasakan gelombang ketakutan yang dingin menyapu dirinya. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, dingin menusuk tulang. Bisikan-bisikan itu kembali, lebih jelas sekarang, Ardi? seperti banyak suara lembut yang memanggil namanya, berdesir dari segala arah. Ardi mencoba berdiri, namun kakinya terasa kaku, seolah terpaku pada lantai. Aroma melati yang manis kini terasa mencekik, memenuhi paru-parunya. Ia menoleh ke arah jendela yang gelap, dan di sana, dalam pantulan buram kaca, ia melihatnya. Sebuah bayangan samar, sosok wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet gelap, namun keberadaannya terasa begitu nyata, begitu dingin. Ardi menahan napas, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Hardi berhasil membebaskan diri dari kursinya. Ia terhuyung-huyung menuju pintu, tangannya gemetar mencari gagang pintu yang dingin. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi hiruk-pikuk, mengelilinginya, seolah ratusan suara memenuhi ruangan. Ia mendengar tangisan pilu seorang anak kecil, diikuti oleh tawa lembut seorang wanita yang terdengar sangat dingin dan menyeramkan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menarik gagang pintu sekuat tenaga, namun pintu itu terasa terkunci rapat, menolak untuk terbuka. Ia terhuyung-huyung menuju pintu, tangannya gemetar mencari gagang pintu yang dingin. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi hiruk-pikuk, mengelilinginya, seolah ratusan suara memenuhi ruangan. Ia mendengar tangisan pilu seorang anak kecil, diikuti oleh tawa lembut seorang wanita yang terdengar sangat dingin dan menyeramkan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menarik gagang pintu sekuat tenaga, namun pintu itu terasa terkunci rapat, menolak untuk terbuka. Setelah beberapa kali mencoba dengan putus asa, pintu itu akhirnya berderit terbuka. Ardi tersandung keluar ke udara malam yang dingin, terengah-engah. Ia berlari tanpa menoleh ke belakang, suara-suara dari warung kopi itu memudar di telinganya. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal, sampai ia tiba di apartemennya. Ia mengunci pintu dengan tergesa-gesa, lalu ambruk di tempat tidurnya, mencoba mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa ia sudah aman. Ia menutup mata, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Ardi terbangun keesokan paginya, merasa lega. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden, menerangi kamarnya yang familiar. Ia menghela napas panjang, bersyukur semua itu hanyalah mimpi. Namun, kemudian, ia menciumnya. Aroma manis melati yang menusuk hidung, samar namun jelas. Ia melihat ke meja samping tempat tidurnya. Di sana, tergeletak sebuah buku catatan usang, terbuka pada halaman yang bertuliskan tangannya sendiri. Pelanggan terakhir di warung kopi tua. Ia menatap tangannya. Tangannya keriput, tua, dan hampir transparan. Dari ruangan sebelah, ia mendengar senandung melankolis yang familiar. Ia adalah Pak Hadi. Ia telah menjadi pelanggan terakhir, terjebak, mengulang malam itu, menunggu dirinya sendiri untuk tiba.